Baik, di sini sudah disediakan data antara variabel X dan Y. Langkah pertama itu kita masuk ke SPSS-nya. Kita ke variable view, klik di X, dan ya. Yang selanjutnya, measure-nya itu diganti scale keduanya. Untuk desimalnya tetap 2 karena terdapat koma dan 2 angka di akhir. Yang selanjutnya kita masuk ke data view, salin datanya. Masukkan datanya. Nah, kalau sudah, kita cari uji normalitasnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara analyze, descriptive statistik, terus kita cari yang explore. Masukkan variabel X dan Y ke dependent list. Klik plots. Terus centang yang normality plots. Terus continue. Oke. Sambil menunggu di sini. Jika hasilnya sudah keluar, kita ke bagian yang test of normality. Di sini ada 2 uji tes normality, yaitu antara Kolmogorov dan Shapiro. Karena data yang kita miliki kurang dari 50, maka kita menggunakan yang Shapiro. Di sini kita lihat bagian signifikasinya, yaitu 0,149 dan 0,135, yang artinya lebih dari 0,005. Di sini jika lebih dari 0,005 berarti data tersebut adalah normal. Sebaliknya, jika kurang dari 0,0005 berarti data tersebut tidak normal. Setelah mengetahui uji normalitas, kita langsung mencari regresi linier sederhana dengan cara analyze, cari yang regression linear. Di sini yang variabel Y itu masuk ke dependent, variabel X masuk ke independence. Terus klik OK. Nah, di sini yang pertama itu kita disuruh mencari apakah kedua variabel saling berpengaruh. Untuk melihat pengaruh dari variabel X dan Y itu kita lihat di uji ANOVA-nya. Di uji ANOVA-nya kita lihat di bagian signifikasinya atau hasil sig. Di sini di uji ANOVA itu variabel X dan Y signifikasinya adalah 0,000, yang artinya jika kurang dari 0,005 maka variabel X dan Y itu saling berpengaruh. Jika lebih dari 0,005 maka variabel X dan Y itu tidak saling berpengaruh. Sedangkan di sini hasil signya itu 0,00, jadi variabel X dan Y itu saling berpengaruh. Yang kedua,
Berdasarkan data yang ada, tentukan persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y itu ada rumusnya. Di sini saya sudah rangkumkan dan sudah salin hasil dari SPSS, yaitu kita melihat dari koefisien. Saya sudah menyalin hasil koefisiennya, langsung saja dilihat. Rumusnya itu Y plus AB. Y sama dengan A plus BX. Di sini kita melihat hasil A dan B-nya itu di bagian B. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan 5,510 plus 1,926 X. Note, jika X digantikan dengan angka dan hasilnya terus bertambah, maka pengaruhnya itu positif. Begitupun sebaliknya, jika X-nya digantikan, hasilnya semakin turun, maka hasilnya negatif. Dan dari hasil yang kita temukan, yaitu tertera hasilnya positif. Jadi, hubungan antara X dan Y memiliki hubungan pengaruh yang positif. Yang selanjutnya yaitu apakah hubungan antara variabel X dan Y berdasarkan data yang diberikan. Kita melihat dari hasil uji yang di bagian model summary. Nah, di sini saya juga sudah menyalin dan menyimpulkan bagian model summary. Nah, di sini saya juga sudah menyalin dan menyimpulkan, yaitu sudah saya salin. Di sini kita melihat di hasil yang R. Untuk mengetahuinya, kita melihat di hasil yang R, apakah hubungannya kuat atau lemah. Kita lihat dari pedoman yang menurut Anna Sudijono tentang interpretasi koefisien korelasi, dan kita masukkan hasil R-nya ke dalam pedoman ini, dan masuknya itu ke dalam yang sangat tinggi atau sangat kuat. Jadi hasil R-nya itu yang 0,997 termasuk hubungan yang sangat kuat. Jadi antara hubungan variabel X dan Y mempunyai hubungan yang sangat kuat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan atau kurang tepat. Mohon dimaafkan dan memberikan masukan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.